Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Astuti dari kelas A PGMI 2017. Di sini saya akan mempresentasikan final tes mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampu Baginda Sayyid Maulana Ibrahim MPD. Baiklah, langsung saja. Nomor 1 yaitu jelaskan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mobilitas sosial menggambarkan gerakan perubahan kedudukan dan peran dari orang-orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Status yang lebih baik senantiasa diharapkan setiap orang, termasuk kita, yang sekarang sedang giat belajar untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa datang. Secara sederhananya, inilah yang dimaksud dengan proses mobilitas sosial atau perubahan status sosial. Yang kedua yaitu jelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Ilmu pengetahuan adalah suatu bidang yang berasal dari berbagai pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil dari suatu gejala yang dianalisa, diperiksa secara teliti dengan menggunakan metode tertentu, secara rasional, sistematik, logis, dan konsisten, sehingga didapat penjelasan mengenai gejala yang bersangkutan. Jadi, ilmu pengetahuan itu konkret dan tidak terbatas, yaitu dapat diukur kebenarannya. Kehadiran objek dan subjek tidak dapat dipisahkan atau memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Ilmu pengetahuan pada awalnya merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga diciptakan untuk dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Pada abad ke-20 dan menjelang abad ke-21, ilmu telah menjadi sesuatu yang substantif, yang menguasai kehidupan manusia. Namun tak hanya itu, ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sedemikian pesat jauh telah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan dalam kehidupan. Hal ini didorong oleh kecenderungan pemecahan masalah kemanusiaan yang lebih banyak bersifat sektoral. Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang semakin kompleks tersebut ialah dengan mempelajari perkembangan pemikiran filsafat. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang pendidikan dalam perspektif fungsional. Pendidikan digunakan sebagai media sosialisasi kepada generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan menguasai tata nilai-nilai yang dipergunakan sebagai anggota masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu kesatuan. Masyarakat itu dapat dibedakan dengan bagian-bagiannya, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan adanya anggapan masyarakat sebagai sesuatu sosialitas sosial yang tidak dapat diragukan eksistensinya, maka Durkheim memberikan prioritas analisisnya pada masyarakat secara holistik, di mana bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan utama dari sistem secara keseluruhan. Kebutuhan suatu sistem sosial harus terpenuhi agar tidak terjadi keadaan abnormal. Dalam perspektif fungsional struktural, masyarakat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Hubungan dalam masyarakat bersifat timbal balik dan simbiotik mutualisme. Secara dasar, suatu sistem lebih cenderung ke arah equilibrium dan bersifat dinamis. Ketegangan atau disfungsi sosial atau penyimpangan sosial atau penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui adaptasi dan proses institusionalisasi. Perubahan yang terdapat dalam sistem mempunyai sifat gradual dengan melalui penyesuaian dan bukan bersifat revolusioner.
Konsensus merupakan faktor penting dalam integrasi. Yang keempat yaitu bagaimana pendidikan menurut kalian yang ideal. Pendidikan yang ideal menurut saya adalah pendidikan yang bisa menghargai atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Pendidikan yang memiliki semua kriteria dalam pendidikan seperti memiliki guru-guru yang profesional, sarana dan prasarana yang mencukupi kebutuhan siswanya agar dalam sistem pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Yang kelima yaitu jelaskan tentang fenomena pendidikan di Indonesia. Fenomena pendidikan di Indonesia saat ini adalah sistem pembelajaran daring atau online. Dunia pendidikan yang sakit saat ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kekayaannya seringkali tidak demikian. Seringkali kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah atau tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir kognitif dan perilaku belajar yang afektif. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini secara daring atau online merupakan salah satu cara pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Tetapi sistem pembelajaran berbasis daring atau online ini menurut saya kurang efektif karena guru tidak dapat mengawasi siswanya secara langsung dan juga guru tidak berinteraksi secara langsung dengan siswa. Kemudian nomor 6, kapan kamu terakhir makan bersama ibu dan bapakmu? Dan apakah kamu pernah bilang ke ibu dan bapakmu kalau aku cinta ibu dan bapak? Terakhir makan bersama ibu dan bapak adalah makan pada malam hari Selasa ini. Pernah bilang cinta dan sayang kepada beliau, tapi cuma lewat HP waktu dulu mengkos merantau ke Banjarmasin untuk menuntut ilmu. Setiap bilang kata-kata itu pasti tidak kuat dan langsung menangis, dan saya tidak tahu kenapa. Yang ketujuh yaitu pernahkah kamu mencium kening ibu dan bapakmu? Apa alasan kamu dan apa makan kesukaan ibu dan bapakmu? Pernah, setiap kali ingin berangkat kuliah karena jauh saya selalu cium ibu dan bapak saya. Kemudian setiap bepergian selalu seperti itu. Alasannya karena sayang kepada beliau dan kalau jauh pasti merindukannya. Makan kesukaan ibu ialah makanan sop, sedangkan bapak saya suka kare ayam. Yang kedelapan itu apakah kamu tahu ibu dan bapakmu berdoa untukmu? Berapakah sekarang umur kamu dan apakah ibu dan bapakmu mengeluh dengan hidupmu? Tak perlu tahu pun, ibu dan bapak pasti mendoakan yang terbaik kepada anak-anaknya. Saya tahu mereka selalu mendoakan saya tanpa saya minta meskipun saya sering minta doa kepada mereka setiap beraktivitas dan setiap ada masalah apapun. Sekarang umur saya sudah 21 tahun. Di umur yang sudah cukup dewasa, saya masih merasa belum cukup dewasa karena saya masih memiliki sifat dan sikap seperti anak-anak. Namun orang tua saya tidak pernah mengeluh atas sifat dan sikap saya. Yang kesembilan, apa yang sudah kamu lakukan untuk ibu dan bapakmu dan apakah kamu masih ingat berapa uang jajan yang ibu dan bapakmu berikan? Saya merasa belum ada melakukan apapun yang bisa membalas semua apa yang orang tua saya lakukan. Namun dengan melakukan yang mereka minta, itulah yang saya dapat lakukan agar mereka merasa lebih baik dan merasa bahagia. Waktu sekolah dasar saya diberi uang jajan sebesar Rp1.000 untuk kelas 1 sampai kelas 3. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 saya diberi uang jajan sebesar Rp2.000. Sekolah SMP kemudian diberi uang sebesar Rp3.000 sampai dengan Rp5.000. Kemudian sekolah SMA saya diberi uang jajan sebesar Rp10.000. Sekarang saya kuliah karena merantau jauh, saya diberi uang sebesar 1 juta per bulan. Untuk sewa rumah saya bayar Rp250.000 per bulan dan sisanya buat saya makan sehari-hari. Yang ke-10, apa yang membuat ibu dan bapakmu bahagia dan hal apa saja yang akan kamu sampaikan kepada ibu dan bapakmu?
Hal yang membuat mereka bahagia adalah membuat mereka bangga, misalnya berprestasi dalam hal pelajaran. Tapi saya juga berprestasi dalam hal di luar pelajaran, serta menaati semua perintah dan peraturan yang diminta orang tua saya. Hal yang saya ingin sampaikan kepada orang tua saya adalah hal-hal yang membuat mereka bahagia saja, serta saya ingin menyampaikan bahwa saya sayang dan cinta banget kepada orang tua saya, serta saya sangat bangga punya orang tua setegar orang tua saya. I love you so much, my mom. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.